Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Labu Service. Di hadapan saya ini teman-teman ya, ada servisan ya. Kita lihat dulu. Ini sebuah rice cooker ya, Magicom ya. Nah ini digital ya teman-teman ya. Ini katanya keluhan kerusakan, dia nyala normal ya, cuman tidak panas ya. Oke, kalau begitu kita akan coba tes saja dulu untuk colokannya ya. Kita lihat ya. Oke, saya coba nyalakan dulu. Seperti ini ya. Oke, colokan ya. Perhatikan indikatornya ya. Oke, nyala ya. Coba ya, saya start ya. Ini manual waktunya ya teman-teman ya. Bisa kita pakai ya, nih manual waktu. Langsung aja kita start ya, nggak usah pakai waktu. Kita tunggu dulu apakah dia panas di bagian dalam ya. Ini biasanya kalau kita colokan seperti ini, sebentar aja itu pasti elemennya akan terasa hangat ya. Oke, saya cabut. Coba kita lihat ya. Nah ya betul ya teman-teman ya, dingin ya. Nih di dalam ini ada elemen ya. Nih dingin ya, tidak ada panas sama sekali ya. Oke, rice cooker ini bermerek Kels ya, digital ya teman-teman. Kita akan buka ya, kita akan lihat isi bagian dalamnya. Tapi sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like, subscribe, tadi komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke teman-teman ya, ini udah kebuka. Jadi cara bukanya harus buka dulu untuk pegangan ini ya. Kemudian kan dia sistem cungkil mencungkil teman-teman ya. Saya perlihatkan ya, jangan sampai teman-teman pingin buka ya, sekalian saya buatkan tutorial ya. Nah, seperti ini ya, lepas telinga ya, atau daun pengangkatnya ya teman-teman ya. Lepas juga penutup di bagian belakang sini ini ya. Nah, kemudian ada baut di bawah sini satu biji. Ini dilepas juga. Nanti di bagian atas teman-teman ini cungkil ya, pakai obeng ya, seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini, buka ya. Oke, kalau begitu saya akan dulu cek untuk bagian mesin sini ya teman-teman ya. Ini ya, saya akan buka dulu, lalu kita akan cek ya. Oke baik ya, penampakan untuk area modul di bagian dalam seperti ini teman-teman ya. Jadi saya uraikan aja semua untuk kasus Magicom seperti ini yang digital ya, yang sering mengalami kerusakan ya. Saya jelaskan saja untuk sekalian ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan mengerti ya. Kalaupun mungkin masih kurang paham, bisa teman-teman bertanya ya. Oke, kita bahas yang pertama ya. Yang paling sering mengalami kerusakan itu adalah tegangan supply yang menyuplai relay ini ya. Ini kan ada sebuah relay ya di bawah ya. Itu biasanya tegangannya 12 volt teman-teman. Itu biasanya drop. Ada beberapa macam faktor bisa ya, terutama paling sering sekali itu elko ini, supply yang 12 voltnya ya. Nilai elko-nya ini kalau nggak salah 25 volt 470 mikro ya. Ini yang sering mengalami kerusakan, sehingga tegangan 12 volt yang menyuplai relay yang 4 kaki ini ya, ini biasanya tidak berfungsi relaynya teman-teman. Jadi ini fungsi dari relay, dia sebagai saklar aja teman-teman ya. Pada saat dia kemasukan tegangan 12 volt, maka relay ini akan menimbulkan medan magnet di dalam ya. Lalu dia ada sebuah besi dalam seperti serong seperti ini teman-teman ya. Pada saat kemasukan tegangan 12 volt, maka besi itu akan goyang ya dan menyambung. Nah, penyambungannya itu dari antara elemen ini teman-teman ya. Ini kan ada 3 kabel ya elemennya. Satu yang ini untuk negatifnya ya, dan positifnya di sini, dan yang satu di sini juga teman-teman. Jadi pada saat relay ini berfungsi, maka ini akan tersambung ya dan masuk ke area elemen yang besar. Mungkin seperti itu penjelasannya teman-teman, yang paling sering sekali terjadi ya. Kalau bukan di area power supply area sini ya, di sini kan ada IC PWM teman-teman ya, di atas ya ini. Oke, jadi teman-teman urut aja. Kalaupun tegangan 12 voltnya hilang,
urut dari IC PWM ini teman-teman. Kemudian kalau tegangan 12 voltnya itu drop, itu biasanya mengalami kerusakan elko ini ya. Nih, nilai elko-nya 25 volt 470 mikro. Kalau tetap saja tidak membuahkan hasil setelah melakukan pergantian elko ini dan tegangan 12-nya sudah normal, berarti fix ya kerusakannya ada di area relay ya. Ini kan sudah normal tegangan 12 volt masuk tapi relaynya belum bekerja. Mungkin seperti itu aja teman-teman yang paling sering kasus untuk jenis Magicom seperti ini yang digital yang mengalami kerusakan. Nah, sekarang kita akan coba langsung memasukkan tegangan dan kita akan cek ya tegangannya ya. Oke. Saya ambil ampermeter saya dulu. Saya letakkan di sini ya. Oke. Ntar saya kasih jarak dulu teman-teman ya supaya tidak short ya. Ini takutnya short ini. Oke, seperti itu aja ya. Sekarang saya akan coba colokan, kita akan coba nyalakan, lalu kita akan melakukan pengecekan tegangannya. Saya nyalakan ampermeter saya. Oke, bisa jelas ya. Coba saya nyalakan ya. Kita ukur ya langsung ya. Oke, saya coba nyalakan dulu. Sini ya. Kita nggak usah pakai waktu. Oke. Langsung saja kita tertuju ke tegangan 12 volt yang menuju ke relay ya. Di sini elko-nya. Tuh, ada tegangan 12 volt ya. Apakah sampai ke relay? Sampai ya. Oke. Sekarang kita tes tegangan 220 volt ya. Kita langsung saja di elemen yang terbesar ya. Kita lihat jalurnya yang langsung ya. Di sini. Apakah masuk ya? Ini masuk tegangannya. Kita beralih ke sini teman-teman. Nah, ini tidak ada tegangan ya. Harusnya ada tegangan di sini teman-teman, 220 pada saat relay ini bekerja ya. Nah, kemungkinan besar ya relay ini yang bermasalah ya. Coba ya, saya langsung aja di kaki elemennya. Sini ya. Goyang. Bisa kelihatan enggak? Bisa ya. Kita di sini kaki elemen saja langsung. Hati-hati teman-teman ya. Ini tegangan 220 ya. Nah, itu ya. Tegangannya tidak keluar teman-teman ya. Tuh, dia cuma terukur 140 ohm ya. Inilah yang menyebabkan sehingga reservoir ini tidak panas ya teman-teman, walaupun dia normal nyala seperti itu ya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, yang paling sering terjadi kerusakan adalah itu ya. Jadi saya akan coba langsung melakukan pergantian relay ya. Nanti kita akan cek langsung sebagai indikatornya ya. Kalau tegangan sudah keluar di sini teman-teman, ini tidak keluar ya. Dia cuma terbaca 140 ohm ya. Nanti kalau tegangan sudah keluar berarti dipastikan elemennya panas ya. Harus ada tegangan di situ 220 pada saat aktif seperti ini. Oke. Saya akan ambil relay saya dulu. Ini ya. Kebetulan relay saya ada. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di relay ini menggunakan teman-teman yang bawaan itu dia menggunakan 4 kaki ya. Kalau kita hitung seperti ini. Ini 1 2 3 4 ya. Oke. Nah, yang saya mau gantikan itu adalah relay 4 kaki teman-teman ya, seperti ini. Gimana caranya? Apa cocok ya? Pastinya cocok teman-teman ya. Nanti kaki yang satu ini tidak kita pakai ya, karena seperti ini. Yang relay 4 kaki ya, saya tes dulu aja. Nah, satu. Ini ya. Relay 4 kaki itu yang satunya ini pasti terhubung ke tengah teman-teman, yang ini ya. Sorry. Pasti terhubung ya, walaupun tidak kemasukan tegangan dia pastikan terhubung. Nah kan, sedangkan yang satu ini tidak teman-teman ya. Nah jadi yang kita tidak gunakan adalah yang ini ya. Oke, jadi cara kerja relay seperti itu yang saya katakan ya. Pada saat dia kemasukan tegangan 12 volt di sini, maka dia akan menimbulkan medan magnet di dalam ya, dan menggerakkan besi ya. Jadi dia nyambungnya nanti seperti ini teman-teman ya. Pada saat medan magnet sudah sudah kemasukan tegangan menimbulkan medan magnet, maka besinya akan bergeser seperti ini. Gitulah cara kerja relay ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan patahkan saja satu kakinya ini seperti ini. Kita potong aja ya. Lalu saya akan melakukan pergantian relay ya.
Saya potong saja seperti ini teman-teman ya. Oke, sudah patah ya. Oke, relaynya seperti ini. 12 volt DC ya. Keterangannya 10 ampere, 250 volt AC, 5 ampere, 250 volt AC. Saya akan pasang teman-teman ya. Saya akan buka dulu relaynya, lalu saya akan perlihatkan nanti. Setelah saya memasang relay, kita akan lihat apakah tegangan 220 sudah bisa masuk tembus ke elemen besar ini. Oke. Oke, baik ya, pergantian relay saya sudah lakukan ya. Jadi relay bawaannya seperti ini ya. Dia menggunakan 4 kaki. Sedangkan yang saya lakukan tadi pergantian adalah 5 kaki ya, tapi saya kakinya potong satu ya. Saya amankan dulu seperti ini teman-teman sebelum kita masukkan tegangan ya. Oke, saya akan coba nyalakan kembali. Kita akan cek tegangannya ya. Saya geser dulu voltmeter saya ya. Pastikan kita langsung cek di tegangan 220 yang menuju ke elemen besar ya. Oke, saya akan coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba kita fungsikan ya. Nggak usah pakai waktu ya. Langsung ya, kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati teman-teman ya. Ini tegangan 220 ini. Nah, itu sudah muncul ya. Tegangannya 210 ya, teman-teman ya. Ini bisa saya pastikan elemennya pasti panas ya. Bentar ya. Saya cabut. Ini sudah mulai panas, sudah mulai hangat ya. Ini ya. Tuh. Karena sudah kemasukan tegangan ya 220. Saya akan repikan, nanti kita akan pakai alat ukur ya untuk mengetes panasnya ya, karena alat ukur saya ini bisa juga mengetes panas ya teman-teman ya. Jadi biar bisa lebih meyakinkan lagi teman-teman ya bahwa persoalan rice cooker seperti itu ya, jadi mengalami kerusakan. Jadi fix untuk kasus ini kerusakannya ada di area relaynya ya teman-teman ya. Karena tegangan 12 volt untuk supply relay itu sudah normal juga, 12 volt ada ya. Tapi kenapa toh elemennya tidak panas ya, disebabkan karena relay ini. Saya akan tepikan kembali teman-teman, lalu kita akan tes nanti panasnya ya. Oke, baik ya, saya sudah rapikan rekan-rekan. Jadi sekarang kita akan langsung mengetesnya ya. Saya pakai alat ukur saya untuk mengetes panasnya teman-teman ya. Kebetulan alat ukur saya ini bisa juga mengukur hawa dingin dan panas ya. Untuk rekomendasi apometer ini teman-teman, saya sudah buatkan tutorialnya ya, ada di channel YouTube saya waktu saya unboxing ya. Kita ganti dulu seperti ini teman-teman ya. Kita geser ya. Jadi dia colokannya untuk mengukur suhu panas ya tersendiri ya. Caranya seperti ini. Ini saya sudah buatkan juga tutorialnya ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman cari ya tutorialnya. Ada saya buatkan kemarin waktu saya unboxing apometer ini ya. Aneng 681 Smart Multimeter ya. Saya coba nyalakan dulu. Oke. Kita ke sel ya. Bentar, derajat Celcius mana dia? Ini ya. Coba ya, apakah sama? Ini saya kurang paham juga teman-teman untuk ukur panas dan dingin ya. Apakah sama? Oke, naik ya. Sudah di 200. Apakah dia menunjukkan 500? Kalau ini menunjukkan 500 seperti ini yang kita pakai ya. 300. 300 ya. Ini sudah terbaca 500 di solder saya. Coba dia turun lagi. Apakah dapat 500 ya? 300. Oke, naik terus ya. Kita pakai saja derajat Celcius teman-teman ya. Saya masukkan di sini. Ini kan yang kita mau tes ya. Itu sudah masuk di situ ujungnya ya, di dalam ujungnya kelihatan di sini. Kita masukin situ aja, tutup. Kita lihat ya, saya coba nyalakan apakah dia naik ya. Ini standar, dia turun perlahan 60 sudah. Coba nyalakan ya. Berarti kan kita berpatokan sama indikator ini aja. Kita tidak usah pakai waktu ya. Oke, kita lihat apakah dia naik ya.
Ini sudah berfungsi jalan ya. Semakin turun ya. Apakah dia mau naik? Kita lihat. Matikan apa jelas? Oh, udah jelas ya. Ya, lambat prosesnya naik teman-teman ya. Ini karena enggak langsung kita ke elemennya ya. Nah, itu dia sudah mulai naik ya. Tuh, naik terus ya teman-teman. Berarti bisa saya simpulkan untuk rice cooker ini atau Magicom ini digital ya, merek Kells, ini berfungsi kembali dengan normal ya. Tuh, dia naik terus 53, 54 seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup ya teman-teman ya. Sedikit tambahan ya, saya tambahkan lagi untuk kasus rice cooker seperti ini. Biasa teman-teman menemukan kasus itu nasinya cepat basi ya. Nah, kalau cepat basi di rice cooker itu ada 3 elemen ya. Satu untuk memasak di bagian bawah, dan satu di tengah itu untuk pada saat nasi sudah matang dia memanaskan ya. Kemudian satu di bagian atas penutup ini. Itu ada elemennya. Jadi kalau teman-teman sering dapat kasus rice cooker atau Magicom-nya situasinya nasi sering basi, itu periksa di elemen bagian atas ya. Tapi kalau teman-teman menemukan kasus nasinya sudah matang tapi dia nggak panas, berarti teman-teman periksa elemen bagian tengah ya. Oke, ada 3 buah elemen, satu di bawah, satu di tengah, dan satu di atas. Saya rasa cukup ya, derajatnya sudah naik terus seperti itu teman-teman ya, berarti memang sudah panas ya. Dari saya channel Labi Servis, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.